Jantungku pun bergemuruh kencang ketika bau pandan itu kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku juga serasa dicabut. Sosok itu ternyata tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya penuh koreng dan juga penuh nanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam. Tubuhku semakin bergetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun, sekedar untuk menghilangkan bayangan kalong wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap, aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku bergemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin kalong wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas. Beban carrier yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan juga berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini, aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku dan tiba-tiba hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja. Tapi aku masih tak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tak tahu dia ada di mana. Ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkeram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada, hingga akhirnya mencengkeram bahuku. Perlahan, sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan juga bernanah. Dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan juga nanah kapan saja. Wajahnya terus naik. Matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti ia merayap ke perutku, naik ke dadaku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku. Semakin dekat, semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya yang terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajahnya sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku dan mulut itu semakin lebar dan mendekat. Aku pun tiba-tiba pingsan dan aku sudah tak sadar lagi apa yang terjadi. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Dan ketika aku menyentuhnya, tampak ada noda darah di jari-jariku. Tubuhku langsung mengejang. Kakiku tersentak saat ingatanku kembali dan mengingatkanku saat kuku-kuku hitam kalong wewe itu menusuk ke dalam leherku. Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu, aku kembali tenang. Tapi rasa sakit di leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang, suaraku terdengar lirih. Tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan.
sambil membereskan kompor bekas masak air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu sebuah jawaban. Merasa diperhatikan, ia pun menghentikan aktivitasnya dan menatap serius kepadaku. "Berterima kasihlah sama Nyi Linggi," dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana aku harus bereaksi. "Nyi Linggi siapa, Bang?" tanyaku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. "Emang ya, kalian bocah gak tahu adat. Nyi Linggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga, yang kalian kotorin." Aku masih tetap bingung dengan jawabannya. "Tapi orang kan, Bang?" tanyaku lagi. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. "Penguasa Ciremai." Kami berjalan sejalan. Semakin ke atas, hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar dan angker berdiri di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini, walaupun juga tak sebanyak tadi. Tapi sebagai gantinya, banyak penampakan makhluk baru yang berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru malah aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat, tiduran di jalur, di bawah pohon. Ada yang menangis sesenggukan di antara semak-semak. Dan semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana, kulihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertuliskan "Kuburan Kuda". Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. 2 orang pendaki yang sedang sibuk memasak. 1 orang lainnya tampak duduk di mulut tenda. Kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah itu sendu, memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi mie kuah. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap-siap akan menyapa para pendaki ini. Namun, tiba-tiba Bang Moka mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sekarang ini, mereka nggak bisa melihat kita," katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apa aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi beda dimensi, sambung Bang Moka. "Percuma nyapa, mereka nggak akan dengar," ucapnya. Kemudian aku menunjuk sosok-sosok hantu kurus itu yang berwujud orang desa dan meminta penjelasan kepada Bang Moka. Mereka tadinya orang kampung yang biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya terus dibuang di daerah ini. Aku pun iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Bang Moka kembali menarik lenganku, mengajak kembali untuk meneruskan perjalanan. Aku pun mengangguk dan mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku, mereka adalah simbol kehidupan manusia biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Ciremai. Keceriaan mereka juga adalah keceriaanku dan juga Ayu beberapa malam lalu. Semoga mereka tak mengikuti kesalahan kami. Prihatinku teralih oleh suara gemerisik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan suatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar nafas berat. Aku mencolek Bang Moka. Bang. Dia malah menepis tanganku
dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan juga rasa ingin tahu, sehingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu, akhirnya berhenti. "Bawel banget lu sumpah," makinya. "Sini gue jelasin biar diem." Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar, dan juga menghisapnya dalam. "Nggak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalong wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kalong wewe jarang baik, bener kan?" Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka nggak bisa kembali utuh. Siapapun yang udah ditetein kolong wewe udah nggak bakal bisa ngomong lagi. Dia melanjutkan, "Kalong wewe nggak akan membiarkan siapapun itu lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai saat ini aku mulai gemetar lagi membayangkan bentuk kalong wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kalong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang," jelasnya lagi. "Dia nggak akan ngelepas lu boy. Tapi dia juga nggak bisa mendekat, karena sejak kejadian tadi kita dijaga kanan kiri sama makhluk lain." "Apaan bang?" tanyaku. Dia menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, "Harimau." "Ternyata ada juga ya makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang," kataku tersenyum kecut. "Baik bukan pilihan kata yang tepat boy." Dia kembali menghisap rokoknya. "Terus bang?" Aku bertanya menyelidik. "Buat ganti penjagaannya, ada sesuatu yang harus dikorbanin." Aku pun sedikit was-was ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian singkat cerita, setelah beberapa saat berjalan, bajuku mulai basah oleh keringat. Kakiku juga mulai nyeri. Semakin ke atas, jalur yang kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tak berakhir. Bang Moka juga seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya akan merokok dan melihatku dengan sebal. Aku hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku, atau kalong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah dari mana. Mereka tak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa juga sudah tak ada lagi di sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat, aku bahkan harus menggunakan akar untuk menarik tubuhku naik. Sesekali juga muncul sosok pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya Bang Moka akan tertawa terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan untuknya. Bener kata abang tadi, setan-setan begitu muncul hilang gitu aja, nggak bisa ngapa-ngapain, kataku dengan nafas tersenggal-senggal. Dia nyengir. "Yang gue maksud tadi kan kuntilanak boy, hehe," jawabnya sumringah. "Kan tadi gue nggak nyebut pocong." "Lah, kalau pocong gimana bang?" "Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia nggak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya." Dia menyambung. "Pocong itu, kobra penyemburnya dunia setan. Saran gue, kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu nggak bakal mau kan diludahin pocong?" "Kalau diludahin gimana bang?" tanyaku. "Ya buta." Dia menjawab diiringi gelak tawa senang. Entah ia bercanda atau tidak, tapi yang jelas, aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. "Bang, emang bener mitosnya kalau bisa ngambil tali ikatan pocong, kita bisa kaya?" tanyaku iseng. "Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja, minta gituan ke pocong,
Jawabnya ringan. Emang bisa bang? Tanyaku polos. Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi lu gila kalau sampai gitu. Emang yang nyiptain lu itu pocong? Hah? Haha. Manusia makin kesini makin aneh. Dia menambahkan. Jadi gak heran gue kalau kalian sampai ketimpa masalah kayak gini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama boy, ucap Bang Moka. Aku termenung mendengar jawaban yang terkesan ngawur. Tapi ada kebenaran di situ. Memang begitu. Hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos nanti, aku gak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdebum ringan. Suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari-cari sumbernya. Bang Moka pun juga mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdebum itu. Dari tanjakan di depan kita, ada seonggok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya juga menetes. Matanya yang menutup pelan-pelan terbuka. Dan di balik kelopak mata itu tak ada apa-apa, hanya lubang hitam, kosong, tapi terlihat mengancam. Dengan pelan, kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher, sekarang tampak hanya tulang, jaringan urat, dan otot yang tampak basah membeli tulang itu. Tampak menggantung, jeruan di perutnya, busuk, tapi juga berdenyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkai suara tawa serak dari mulutnya. Dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelangak ngeri. Tapi dengan cepat, Bang Moka menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya. Dibantingnya ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tak terjadi apa-apa, Bang Moka kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian bergetar hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri, aku berjingkat minggir, menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, ia masih bisa bergerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar, aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerembab ke akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik, aku mengibas-ngibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi ternyata bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan juga lengket. Aku histeris ketika menyadari bahwa apa yang menahan kakiku bukanlah akar, tapi seonggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lainnya muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dengan kasar, tubuhku ditarik makin dalam ke semak-semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya yang berbisik, Mati, mati, mati. Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat Bang Moka di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat aku berdiri. Gue bilang pikiran jangan kosong. Di tempat gini, lu gak boleh melamun boy. Paham gak lu? Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang. Seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Bang Moka menarikku dengan kasar. Beberapa langkah demi keluar dari jalur menganga, karena di depan kami adalah jurang. Dan kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Di dalam kegelapan malam,
Jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu ku dengar suara tangisan, juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi, kata Bang Moka. Mereka salah apa bang? Tanyaku. Di gunung ini, lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja, lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya, kalau gue ngomong dengerin, bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang, pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gue, jawabnya ketus. Sambil berjalan, terseret karena tarikannya, aku terus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana? Bentaknya lagi padaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut, aku kehilangan keseimbangan. Aku jatuh terduduk, dan kaki itu masih di situ, terjuntai dengan keadaan lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku, terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat, hingga bulan tak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon itu terbujur kaku mayat-mayat yang digantung. Satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Jalan boy, hormatin orang yang udah mati, kata Bang Moka. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar Bang Moka. Sekilas, kulihat tulisan penanda yang ada di sebuah pohon, Bapak Tere. Sengaja, aku tak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku yang membuatku lebih sedih dan juga takut. Aku sama sekali tak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undakan ke undakan. Namun yang mengherankan, Bang Moka belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, ia berjalan dengan santai. Kadang, bahkan melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba, dengan mendadak angin berhenti berembus. Tak ada bunyi apapun. Seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan, kulihat Bang Moka memberiku aba-aba untuk tetap diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa